6 hari setelah memasuki tahun 2023, muncul hama belalang di Sumba Timur, tepatnya di sebagian kota Waingapu, yang menyerang tanaman para petani dan munculnya dalam sekelompok yang sangat besar. Dengan hadirnya serangga belalang ini membuat para penduduk dan khususnya para petani bertanya-tanya, apakah tanda alam yang seperti ini? Apakah ini berkaitan dengan kutukan Tuhan atau memang dia harus terjadi seperti itu? Memang sering terjadi di Pulau Sumba bahwa belalang ini sering muncul dan mengganggu tanaman para petani. Tapi apa sebabnya muncul belalang? Kalau kita iman Kristen, kita lihat berkaca pada apa yang ditulis di dalam Alkitab atau kitab suci umat Nasrani. Ditinjau dari konteks kitab suci umat Nasrani yang disebut Alkitab, muncul pertama pada Keluaran pasal 10 ayat 14-15 dan Yoel pasal 1 ayat 4 dan Yoel pasal 2 ayat 3 dan Yoel pasal 2 ayat 25 serta Amos 4 ayat 9 dan Amos 7 ayat 1 dan 2. Keluaran pasal 10 ayat 14, datanglah belalang meliputi seluruh tanah Mesir dan hinggap di seluruh daerah Mesir sangat banyak. Sebelum itu tidak pernah ada belalang yang demikian banyaknya, dan sesudah itu pun tidak akan terjadi lagi yang demikian. Ayatnya yang ke-15, belalang menutupi seluruh permukaan bumi sehingga negeri itu menjadi gelap olehnya. Belalang memakan habis segala tumbuh-tumbuhan di tanah dan segala buah-buahan pada pohon-pohon yang ditinggalkan oleh hujan es itu, sehingga tidak ada tinggal lagi yang hijau pada pohon atau tumbuh-tumbuhan di padang di seluruh tanah Mesir. Sedangkan judul yang ditulis oleh Nabi Yoel, tepatnya Yoel pasal 1 ayat 4, berjudul Tulah Belalang sebagai Hukuman Tuhan. Ayatnya yang keempat berbunyi, apa yang ditinggalkan belalang pengerip telah dimakan belalang pindahan. Apa yang ditinggalkan belalang pindahan telah dimakan belalang pelompat. Dan apa yang ditinggalkan belalang pelompat telah dimakan belalang pelahap. Setelah Yoel menulis tentang hukuman Tuhan, maka pemulihannya terjadi pada Yoel pasal 2 ayat 25 dan 26 yang berkata, Aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang pindahan, belalang pelompat, belalang pelahap, dan belalang pengerip. Tentaraku yang besar kukirim ke antara kamu. Maka kamu akan makan banyak-banyak dan menjadi kenyang. Dan kamu akan memuji-muji nama Tuhan Allahmu yang telah memperlakukan kamu dengan ajaib. Dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Sedangkan Nabi Amos menulis dua judul dalam pasalnya yang keempat. Yang pertama berjudul Ibadah Orang Israel adalah Ibadah Jahat. Yang kedua, orang Israel tidak mau berbalik kepada Tuhan. Dan tepatnya di ayatnya yang ke-9, Nabi Amos menulis atas perintah Tuhan bahwa Aku telah memukul kamu dengan hama dan penyakit gandum, telah melayukan taman-tamanmu dan kebun-kebun anggurmu, pohon-pohon ara dan pohon-pohon zaitunmu dimakan habis oleh belalang. Namun kamu tidak berbalik kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Ayatnya yang ke-10,
Aku telah melepas penyakit sampar ke antaramu, seperti kepada orang Mesir. Aku telah membunuh terunamu dengan pedang pada waktu kudamu dijarah. Aku telah membuat bau busuk perkemahanmu tercium oleh hidungmu, namun kamu tidak berbalik kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Nabi Amos merekam perintah Tuhan kepada bangsa Israel yang pada waktu itu berlaku jahat kepada Tuhan. Dan penglihatan pertama Nabi Amos ialah belalang yang ditulis dalam Amos pasal 7 ayat 1 dan ayatnya yang kedua, yang mengatakan bahwa inilah yang diperlihatkan Tuhan Allah kepadaku. Tampak ia membentuk kawanan belalang pada waktu rumput akhir mulai tumbuh, yaitu rumput akhir sesudah yang dipotong bagi raja. Ayatnya yang kedua, ketika belalang mulai menghabisi tumbuh-tumbuhan di tanah, berkatalah aku, Tuhan Allah, berikanlah kiranya pengampunan. Bagaimanakah Yakub dapat bertahan? Bukankah ia kecil? Maka menyesallah Tuhan karena hal itu tidak akan terjadi. Firman Tuhan. Kenapa belalang disebut hama? Belalang merupakan serangga pemakan daun yang dianggap hama karena mengganggu pertumbuhan tanaman. Hama belalang menyerang perkebunan dengan membentuk kelompok atau koloni. Kan dari sisi ilmu pengetahuan mengatakan bahwa jika tanah atau kulit bumi ini menjadi panas, maka membuat populasi hama belalang ini cepat bertelur dan menjadi remaja-remaja belalang yang dalam jumlah yang sangat banyak. Itu menurut ilmu pengetahuan. Tetapi kalau bukan hukuman dari Tuhan, maka apa kiat manusia untuk membasmi hama belalang ini secara alami? Salah satu cara membasmi yang dinilai cukup ampuh adalah dengan membuat pestisida sendiri dari bahan alami. Dengan pestisida alami ini Anda tidak perlu khawatir dengan kontaminasi dan residu yang dapat ditimbulkan dari penggunaan pestisida, sehingga hasil panen yang didapatkan lebih sehat. Penggunaan pestisida alami juga dapat menghemat biaya pembelian pestisida kimia. Bahan yang Anda butuhkan adalah daun sirsak, tembakau, dan deterjen. Deterjen dibutuhkan pada ramuan ini untuk meminimalisir pestisida hanyut terbawa oleh air hujan. Berikut ini cara membuat pestisida alami untuk membasmi hama belalang. Alat dan bahan yang dibutuhkan yaitu daun sirsak sekurang-kurangnya 50 lembar, daun tembakau 1 genggam, deterjen 20 gram, air 20 liter, saringan, dan semprotan. Cara membuat: tumbuk halus campuran daun sirsak dan daun tembakau. Masukkan hasil tumbukan tersebut ke air yang sudah ditempatkan dalam sebuah wadah berpenutup. Aduk sampai tercampur sempurna sambil ditambahkan deterjen secara perlahan-lahan. Endapkan dan diamkan campuran selama semalam sambil ditutup. 3. Saring larutan tersebut dengan saringan untuk memisahkan ampas dengan larutan. 4. Encerkan larutan tadi dengan 40 liter air, kemudian semprotkan pada tanaman yang diserang hama belalang. Sebaliknya, larutan disemprotkan secara merata dan akan lebih baik penyemprotan dilakukan saat belalang masih kecil sehingga belalang belum bisa terbang menghindari semprotan. Gulma yang berada di sekitar area pertanaman juga perlu dibersihkan untuk memperkecil serangan belalang. Selain itu, membersihkan gulma juga bermanfaat untuk mencegah serangan hama dan penyakit lainnya yang sangat berbahaya untuk tanaman. Sekian ulasan ini, semoga sangat bermanfaat untuk kita semua.